Assalamualaikum bagi anak-anak ibu yang masih belajar di rumah. Nah, sekarang walaupun belajar di rumah, tetap ibu datang ke rumah kamu dengan membawa materi-materi berikutnya. Nah, anak-anak ibu, kita lanjutkan materi kita. Kemarin kita masih berada pada KD 32, yaitu interaksi sosial dan lembaga sosial. Melanjutkan materi kemarin, yaitu kemarin kita tidak belajar dan urai pengertian interaksi sosial, kemudian bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, sekarang kita lihat apa materi pembelajaran, apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, tujuan kita pada hari ini, setelah selesai kamu belajar nanti, kamu bisa menjelaskan pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Yang kedua, kamu dapat menjelaskan pengertian lembaga sosial. Jadi materinya tentu tentang lembaga sosial yang terdiri dari pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial dan pengertian interaksi sosial. Nah, sekarang kita lihat pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial, karena tanpa interaksi sosial tidak mungkin ada kehidupan bersama. Jadi, kunci dari kehidupan sosial itu adalah interaksi sosial, adalah hubungan antara manusia dengan manusia. Tanpa adanya hubungan antara manusia dengan manusia, maka tidak akan ada kehidupan bersama. Nah, itulah pengaruh daripada interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Jadi interaksi sosial sangat berpengaruh besar terhadap terbentuknya lembaga sosial. Kenapa? Melalui interaksi sosial, manusia saling bekerja sama, saling menghargai, saling menghormati, hidup rukun dan gotong royong. Sikap-sikap tersebut mampu menciptakan keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat yang mendorong munculnya lembaga sosial. Jadi, sikap-sikap yang mampu menciptakan keteraturan itulah yang akan memunculkan lembaga sosial. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini gambar sebuah keluarga, ayah, ibu, dan anak. Nah, kenapa terbentuk ini satu lembaga keluarga? Karena adanya hubungan atau interaksi antara ayah, ibu, anak, dan dalam keluarga tentu ada interaksi sosial. Inilah yang maksud dengan pembentukan lembaga sosial itu berasal dari interaksi sosial. Gambar berikutnya, kita lihat ini. Ini adalah seorang pedagang beras dan seorang pembeli. Nah, adanya hubungan antara pedagang dan pembeli, maka akan timbullah suatu lembaga perekonomian, yaitu lembaga jual beli atau lembaga perdagangan. Nah, begitu seterusnya. Nah, sekarang kita lihat apakah maksud dengan lembaga sosial. Dalam pengertian sosiologis, lembaga dapat digambarkan sebagai suatu organisasi yang berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Kalau begitu, lembaga sosial apa? Adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Atau dapat juga dikatakan bahwa lembaga sosial merupakan himpunan norma-norma yang berhubungan dengan kebutuhan pokok dalam masyarakat. Jadi, adanya norma-norma, kumpulan dari norma-norma dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok, maka akan terbentuklah lembaga sosial. Sistem norma atau aturan-aturan yang dapat dikategorikan sebagai lembaga sosial
harus memiliki syarat-syarat berikut. Pertama, sebagian besar anggota masyarakat menerima norma tersebut. Yang kedua, norma tersebut menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial. Yang ketiga, norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat. Jadi, norma yang bisa dijadikan dan bisa membentuk sebuah lembaga sosial itu harus memiliki ketiga daripada syarat-syarat ini. Nah, itu bisa dijadikan aturan yang menjadi lembaga sosial. Agar hubungan antara manusia di dalam suatu masyarakat terlaksana sebagaimana yang diharapkan, maka diciptakanlah norma-norma yang mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda. Terdapat norma yang kekuatan mengikatnya lemah, namun ada juga yang kegiatan mengikatnya itu kuat. Nah, sekarang ada 4 tingkatan norma. Nah, yang pertama, tingkatan cara. Kedua, tingkatan kebiasaan. Yang ketiga, tingkatan tata kelakuan. Yang 4, tingkatan adat istiadat. Kita perhatikan satu persatu. Norma yang merupakan tingkatan cara yaitu lebih terlihat pada perbuatan individu dalam masyarakat. Jadi, norma cara terlihat pada perbuatan seseorang dalam masyarakat. Penyimpangan dalam norma cara tidak akan mendapatkan hukuman berat, akan tetapi hanya sekedar celaan atau pandangan tidak baik bagi pelakunya. Contoh, ada seseorang yang cara berpakaiannya apabila kurang pantas, maka akan dapat pandangan tidak baik oleh masyarakat. Tidak dapat hukuman yang begitu berat. Itu juga pada gambar ini, seorang anak membuang sampah pada tempatnya. Nah, bagaimana kalau orang buang sampah tidak pada tempatnya? Tidak akan ada hukuman, tetapi orang akan melirik dengan pandangan yang tidak sedap. Tingkatan yang kedua adalah kebiasaan. Kebiasaan adalah perbuatan dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Contoh, kebiasaan memberi hormat kepada yang lebih tua, mendahulukan orang yang lebih tua dalam kegiatan antri, dan sebagainya. Nah, kalau melanggar aturan ini, akan dikenakan sanksi sosial berupa teguran atau penyimpangan terhadap kebiasaan tersebut. Misalnya, kalau kita melanggar antrian, kita mendahului antrian kita, maka orang yang merupakan antriannya dia yang kita langgar, itu dia akan menegur kita. Nah, itulah hukuman yang diberikan dalam tingkatan cara. Yang ketiga, tingkatan tata kelakuan. Kebiasaan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, kemudian kebiasaan itu diterima sebagai patokan norma pengatur kelakuan bertindak, maka di dalamnya sudah terdapat unsur pengawasan, dan jika terjadi penyimpangan, pelakunya akan dikenakan sanksi. Contohnya pada sekolah SMP, kalian harus pakaian baju putih dan celana dongker atau rok dongker. Nah, bagaimana kalau kalian melanggarnya? Maka akan dikenakan sanksi. Nah, itulah pada tingkatan tata kelakuan. Nah, pada tingkatan terakhir, yaitu yang paling tinggi, adalah adat istiadat. Tata kelakuan yang semakin kuat mencerminkan kekuatan pola kelakuan masyarakat yang mengikat para anggotanya. Bagi anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat, maka ia akan mendapatkan sanksi sesuai dengan adat masing-masing. Contoh pada gambar di bawah ini, bagaimana cara menerima mempelai laki-laki di rumah pengantin perempuan. Harus ada upacaranya. Nah, kalau tidak diadakan upacaranya,
maka tentu akan melanggar adat istiadat. Maka si pelakunya akan dikenakan sanksi secara adat oleh masyarakat. Itulah tingkatan-tingkatan daripada norma. Jadi norma-norma mempunyai dasar yang sama, yaitu memberikan petunjuk bagi tingkah laku seseorang yang hidup di dalam masyarakat. Kita simpulkan. Nah, norma cara itu norma menunjukkan pada satu bentuk perbuatan sanksi yang ringan terhadap pelanggar. Kebiasaan, norma menunjukkan perbuatan lakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Tata kelakuan, kebiasaan yang dianggap tidak hanya sebagai perilaku tetapi diterima sebagai norma-norma pengatur. Adat istiadat, tata kelakuan yang menyatu dengan pola-pola perilaku masyarakat dan memiliki kekuatan mengikat yang lebih. Jika dilanggar, sanksinya keras akan didapatkan dari masyarakat. Itulah anak-anak ibu, materi kita pada hari ini yaitu tentang pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial dan kemudian pengertian dari lembaga sosial dan tingkatan-tingkatan norma dalam lembaga sosial. Nah, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Nah, mudah-mudahan kamu bisa memahami dengan baik, simak baik-baik, catat di buku catatan dengan rapi, dan pada saat pertemuan kita di sekolah akan Ibu periksa. Nah, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.